Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita sangat bersyukur Bapak Ibu semuanya diberi kesempatan kembali bisa insya Allah melaksanakan satu aktivitas yang menjadi pengantar dan pemudah kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu ngaji ya, sebagaimana sering disampaikan, man salaka thariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi thariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu agama, insya Allah akan dimudahkan jalannya menuju sorga. Maka kita sekali lagi betul-betul berharap mudah-mudahan ini menjadi perjumpaan yang penuh dengan hikmah, karena kita sekarang berada di bulan yang khususnya untuk orang Indonesia menjadi bulan khusus ya, insya Allah. Saking khususnya kalau malam 17-an ngaji juga jadi libur. Kebetulan saya ada kajian yang malam 17 itu. Kemarin, Ustadz, malam 17 gimana? Libur dulu ya. Ya, saking khususnya jadi libur. Lantas pertanyaannya, kita ngapain malam itu kan? Sebagian jamaah protes, Ustadz jangan libur Ustadz. Kita kegiatan tirakatan itu habis Isya, pindah ke maghrib aja, maghrib sampai Isya tetap ngaji gitu. Sebagian jamaah begitu, tapi saya kembalikan ke panitianya. Di sini libur nggak besok? Jadwalnya Ustadz Aris gitu, malam Senin lah, karena ada tirakatan gitu. Memang khusus sekali gitu. Maka di hari-hari seperti itu sebenarnya ada satu hal yang harus kita ingat sebagai seorang muslim gitu, tentang kegiatan menghisab diri kita sendiri gitu. Muhasabah terhadap nafas gitu. Muhasabah terhadap jiwa gitu. Hari Selasa kemarin sebelum saya ketemuannya Pak Edi di Bakuningrat, saya diundang untuk ngisi pengajian di Sakola Group. Jadi kan tahu Sakola Group nih, ada fashionnya, ada bakerynya, terus ada sablon kaos, sudah cukup legendaris itu, laris masya Allah nih. Kebetulan ownernya itu termasuk orang yang hijrah itu. Ownernya itu betul-betul sudah zero dari riba, masya Allah nih. Masya Allah nih. Karyawannya sekarang mungkin sekitar 80-an. Apa yang diminta oleh mereka nih? Ya, kalau orang-orang hijrah itu memang mikirnya dalam nih. Ustaz sampaikan untuk kami dan karyawan kami tentang muhasabah jiwa. Kebetulan hari itu termasuk hari ulang tahunnya juga untuk perusahaannya yang ke-11 namanya untuk NSA Bakery-nya. Kalau untuk grupnya sudah lebih dari itu. Masya Allah nih. Jadi memang seharusnya begitu nih. Jika perusahaan saja nih, harus melaksanakan evaluasi gitu, ada keuntungan, ada kerugian, kemudian ada modal tetapnya. Ini nanti persis seperti yang disebut oleh Imam Ibnul Qayyim dalam salah satu kitabnya. Jadi muhasabah jiwa itu meliputi 3 ini, yaitu meliputi tentang kita itu hendak pulang ke akhirat, sebagaimana menjadi sub pembahasan kita.
itu selalu mengevaluasi tentang 3 hal ini. Yang sama dengan perusahaan sebenarnya. Ada modal tetap. Modalnya itu hilang apa ora? Gitu. Di perusahaan itu kalau dicek ini modalnya jangan-jangan berkurang. Seharusnya malah bertambah modalnya gitu. Ada aset tambahan, ada modal tambahan seharusnya kalau mau berkembang. Beliau lebih pintar itu tentang ini. Saya ada jamaah yang, Ustaz tahun ini kita nggak terima dividen. Mereka bikin perusahaan bertiga, 30%, 30%, 40%. Biasanya banyak dividennya. Tahun ini kita nggak dapat dividen Ustaz. Kenapa? Nambah modal. Jadi dividen dimasukkan ke modal. Beli alat lagi 1 kapal. Harganya 54 miliar. Subhanallah. Jadi nambahnya 54 miliar untuk 1 aset. Nah, modalnya nggak boleh berkurang. Dalam ilmu agama, bekal pulang kita ke akhirat, modal itu adalah semua yang faraid. Semua yang wajib, sholat wajibnya jenengan, puasa wajibnya jenengan, itu nggak boleh kurang itu. Karena itu bekal dasar, itulah modal dasarnya. Keuntungan adalah apa yang sifatnya sunnah, para ulama menyebut. Jadi Imam Ibnu Qayyim menyebut maksud keuntungan dalam berbekal adalah jenengan melaksanakan yang sunnah. Sholat malam kita, sholat duha kita, qobliyah kita, ba'diyah kita, sedekah sunnah kita selain zakat, itu keuntungan. Kerugian adalah ketika kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 poin ini seharusnya menjadi muhasabah harian. Disebut oleh Ibnu dalam kitabnya, seseorang subhanallah, saya baca itu merinding. Ad-daru ala al-mukallaf, sesuatu yang sangat membahayakan seorang mukallaf. Ini sebelum saya masuk materinya, ini penting karena ini menjelang 17-an biar jenengan ingat terus. Ad-daru ala al-mukallaf, yang paling membahayakan seorang mukallaf. Mukallaf itu kita pohon mukallaf enggak, hewan enggak, ya kan? Walaupun mereka juga makhluknya Allah, tapi yang mukallaf adalah kita, manusia dan jin. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ada dibebani syariat. Manusia dan jin kita ini dibebani syariat. Maka beliau mengatakan ad-daru 'alal mukallaf, ada hal yang sangat membahayakan seorang mukallaf, kita semua berarti. Adalah yang pertama al-ihmalu. Al-ihmalu, yaitu sifat cuek. Yang kedua watarkul muhasabah, meninggalkan muhasabah. Ini bahayanya luar biasa Bapak Ibu. Beliau menyebut orang yang cuek ini ciri orang yang membahayakan dirinya. Alah orang apa-apa ninggal ke sholat ngopo, alah orang apa-apa ora sholat duha emang ngopo. Ini cuek dia nggak peduli dengan apa yang hendak terjadi. Kemudian watarkul muhasabah, dia meninggalkan dengan sengaja muhasabah. Padahal kalau kita lihat ayatnya, coba kita perhatikan di dalam Quran surah Al-Hasr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ini ayat yang seharusnya kalau kita baca kita nangis Coba lihat di dalam diri ini, adakah kita termasuk orang yang sudah berbekal untuk kehidupan setelah kematian nanti, yang perjalanannya sangat panjang. Kita cukup bertakwa kepada Allah. Maka menjelang tidur, di dalam kitabnya Imam Ibnu Qayyim sebutkan, seharusnya seorang mukallaf itu menghisab dirinya. Dia bukan lembaran hari itu. Tadi pagi saya bangun jam berapa ya hari ini? Oh, jam 2:30. Terus saya ngapain? Habis itu ambil air wudhu kah? Kemudian sholat malam kah? Zikir panjang kah? Kita menangis di ujung malam kah? Atau yang lain? Kita buka tuh lembarannya. Kita cek. Kira-kira kalau dinilai di ujung malam menjelang tidur,
kita termasuk orang yang bertakwa atau bukan? Dan itu kegiatan kita setiap hari, Bapak Ibu semuanya. Makanya kalau jenengan lihat nih, di dalam Quran surah Al-Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Allah bersumpah di ayat kedua dengan an-nafsul lawamah. Apa nafsul lawamah? Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Allah bersumpah dengan nafsu yang suka mencela. Mencela apa? Mencela apa Bapak Ibu? Mencela perbuatan buruk kita. Berarti bagus nggak itu? Bagus nggak? Nafsul lawamah itu bagus. Karena dia mengatakan pada diri, ngopo lagi mau tangi turu kok ya dikir malah nonton drama misalnya. Jenengan habis nonton sinetron, nih, setengah jam. Lah ngopo nih kok ya nonton sinetron lagi mau? Dan setiap kita kalau masih sehat begitu, kita kadang-kadang marah-marah. Subhanallah, ya namanya manusia. Ketika ada pemantiknya kita marah, tapi setelahnya ya kita menyesal lagi sebenarnya. Itu nafsul lawamah. Makanya Allah bersumpah dengan nafsul lawamah. Yaitu nafsu yang ada dua. Nih, perilakunya nafsul lawamah itu dua. Ketika melihat keburukan di dalam diri kita, mengatakan, "Lah, ngapain kamu begitu tadi?" Seorang istri misalnya habis membentak suaminya, "Ngapain saya kok tadi bentak suami saya ya? Ngapain kok saya ngeyel sama suami saya ya?" Ibu-ibu pernah nggak melakukan kayak gitu? Ya dengan bareng ngeyel oleh suami terus nyesel, pernah nggak? Atau jenengan bermarah-marah sama anak terus nyesel, pernah nggak? Kalau jenengan masih normal hatinya begitu seharusnya, karena berarti nafsu lawamahnya masih aktif, sensitivitasnya masih ada, nggak cuek. Kalau kita habis marah cuek aja, emang kenapa marah ya ben. Ini bahaya banget Bapak Ibu semuanya. Coba dari dua ayat ini, sebenarnya ini indikator yang sangat jelas. Seharusnya semakin rengket kita itu muhasabah nafas, yaitu muhasabah jiwa. Nafsul lawamah ketika melihat al-khair, melihat kebaikan di dalam diri kita, maka dia mengatakan katakanlah kita habis sedekah, maka dia mengatakan, "Oh, apa ya kok aku ora oke sedekah ya? Salat malam. Kenapa ya semalam kok saya cuma 5 rakaat, enggak 11 rakaat?" Jadi dia selalu mencela supaya memperbaiki keadaannya. Makanya kalau Anda lihat dalam Quran surah Al-Fajr, kalimat kita semua nanti, baik orang kafir, orang beriman, orang yang sudah rajin pun mengatakan, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka mengatakan, coba kalau saya dulu di dunia melakukan yang lebih dari ini untuk persiapan hari ini. Bagi orang yang sudah tahajud mengatakan, kenapa saya tahajudnya nggak lama? Bagi orang yang sudah rajin baca Quran, kenapa saya kok baca Qurannya nggak lebih lama? Apalagi bagi yang maksiat, kenapa saya bermaksiat? Subhanallah. Nah Bapak Ibu semuanya, seharusnya ini kalau kita menyebut negara kita merdeka begini nih harusnya ada, saya membayangkan tirakat itu begini, tapi yang terjadi tirakat itu dangdutan. Gimana ini? Di sini nggak Pak ini? Di tempat saya urgen lah, inilah begitu tuh lazimnya. Ya doa sebentar. Habis itu breng sampai pagi, ayo begitu nih. Subhanallah Bapak Ibu semuanya, kadang-kadang kita nggak bisa menghadapi keadaannya memang seperti itu nih. Ada jamaah saya namanya Pak Imam Hambali, namanya bagus nih Pak Imam Hambali, Masya Allah, ketua RT. Orangnya hitam putih Pak Edi. Pokoknya sepanjang RT-nya saya nggak ada orderan malam 17. Subhanallah, akhirnya ada kepanitiaan sendiri di luar RT. Pokoknya kalau mau mengadakan silakan, tapi saya nggak ikut tanggung jawab. Subhanallah. Bertahan 3 tahun jadi RT lumayan. Sebarku yuk kon medun. Subhanallah. Bapak Ibu semuanya, ini bukan hal ringan Bapak Ibu. Kita sudah bicara tentang tamasya ke negeri akhirat. Kita nggak bisa terus-terusan ikut-ikutan seperti itu. Makanya malu, cuek, wa tarkul muhasabah itu bahayanya luar biasa gitu. Orang yang tarkul muhasabah akan melakukan kekeliruan berulang Bapak Ibu, dan pasti dia akan binasa, menggiringnya kepada kehancuran. Sebagaimana perusahaan cuek, mau masih ada atau tidak modalnya,
untung atau tidak, untung sebelah mana, rugi sebelah mana, kok nggak dikoreksi, yakin itu kebangkrutan tinggal tunggu waktunya. Sama kita seperti itu Bapak Ibu. Maka orang-orang soleh itu adalah orang-orang yang senantiasa dia memenangkan pertandingan melawan musuh yang paling nyata. Kata Allah, inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Memang setan diciptakan oleh Allah bagi kita manusia adalah musuh yang sangat nyata, Bapak Ibu semuanya. Orang ketok ustadz nyata bagaimana? Nyata. Kita disebul-sebul tuh artinya tuh orang lebih suka yang kayak gitu, tadi itu, ya enggak? Bahkan yang berbuat baik dikucilkan. Subhanallah. Tiap-tiap kali mau berbuat baik kayak serasa dadi RT ngopo dadi RT kaya ngono. Medun. Subhanallah. Ini perjuangan Bapak Ibu semuanya nggih. Subhanallah. Tapi ingat Bapak Ibu, akan selalu ada orang yang dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang disucikan. Mudah-mudahan itu kita semua, mudah-mudahan. Nggih, di tengah situasi yang memang tidak mudah, kita semoga dipilih oleh Allah untuk menjadi orang yang senantiasa menjadi pemenang detik demi detiknya ketika kita harus bertempur dengan musuh yang sangat nyata. Kata Allah di dalam Quran surah Al-A'raf 201, mohon maaf, 201. Innalladzina taqaw. Orang-orang yang bertakwa itu, Bapak Ibu semuanya, dengan ingat-ingat ini, kata Allah, orang-orang yang bertakwa itu idza massahum ta'ifun. Benar nggih? Ta'ifun minas syaitani, dia mulai ada kegoda oleh was-was syaitan, yaitu untuk apa? Untuk berbuat jahat, ada pikiran jahat, pengen buang waktu, pengen nonton-nonton, pengen ikut-ikutan yang enggak, maka dikatakan tadzakkaru, dia segera ingat Allah, faidahum mubsirun, maka seketika itu dia ingat tentang resiko yang bakal timbul atas perbuatannya. Itu orang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu bukan orang tanpa digoda. Digoda, ada pikiran mau jahat, ada pikiran mau maksiat, tapi segera begitu dia datang, dia kalahkan, dia menang melawan itu dengan cara apa? Mengingat Allah. Makanya perintah zikir itu setiap waktu. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'udan 'ala junubihim. Itu alias sepanjang waktu itu ingat Allah. Inilah diantara prasyarat mendapatkan keikhlasan yang menjadi senjata terbaik untuk melawan setan yang dia adalah musuh yang sangat nyata. Maka nanti kita akan bahas ya, tentang syarat la ilaha illallah, diantaranya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah senjata terbaik manusia untuk tidak digoda oleh musuh kita yang sesungguhnya, yaitu setan. Bapak Ibu semuanya, kalau Allah menyebutkan musuh kita yang sangat nyata adalah setan, berarti pasti benar. Sehingga seluruh perbuatan buruk itu sesungguhnya dari jiwa kita, dari dalam dan dari luar adalah setan. Jenengan mau korupsi itu kan awalnya dari setan waswas. Jenengan mau berzina itu kan awalnya dari setan waswas. Jenengan merasa tidak puas dengan pasangan, sehingga mulailah dibuat jalannya oleh setan. Teman kantor, subhanallah, ditaruh pikiran, ayo konco kantor bersih, orang kayak bojo menunggu mau daster mesak kemen. Padahal di kantor ya gimana? Harus tampil lebih cantik. Sebenarnya kebalik Pak Edi. Kalau di kantor bisa cantik, seharusnya loh, kalau kita bicara syariat loh ya, seharusnya lebih cantik di depan suaminya. Kan begitu tuh. Iya nggak? Oke lah, zaman sekarang kita nggak bisa, perempuan nggak bisa di rumah saja, oke lah. Ya, karena keadaan. Tapi seharusnya syariat tetap dijaga. Kalau bicara mau menarikan, para podo-podo dandan, seharusnya seorang istri dandan di rumah untuk suaminya. Gini bagi orang lazim Ustaz di rumahnya daster klobrot. Subhanallah. Nah itu masalahnya. Subhanallah. Lawannya cantik-cantik di kantor. Sing ireng tadi putih. Tebel banget. Subhanallah Bapak Ibu semuanya. Nah inilah kita harus muhasabah betul. Makanya ketika datang kepada kita gangguan pikiran itu,
Dikatakan tadzakkaru, maka dia segera ingat Allah dan dia langsung ingat resiko yang timbul, maksudnya jikalau saya nekat melakukan itu apa toh bahayanya. Nah ini muhasabah makanya ada dua, yaitu terhadap apa yang lalu dan apa yang akan datang. Nah ini sebuah pembahasan tersendiri, saya nyuplik saja di awal supaya menjadi pengingat buat kita semua. Kebetulan saya barusan menyampaikan materi ini kemarin nih, 1,5 jam. Semoga ada manfaat untuk panjenengan semua, sehingga kita bisa koreksi Bapak Ibu semuanya. Hari tadi ini misalnya berapa ayat yang sudah kita pelajari. Ini panduan kita Bapak Ibu gimana? Berapa hadis yang sudah kita pelajari? Katakanlah satu ayat jenengan pahami betul, diimplementasikan. Misalnya tadi jenengan mendengar surat At-Tin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu ketentuan dari Allah loh ya. Kita diciptakan dalam kondisi yang paling ahsan, paling bagus. Tapi kemudian tsumma radadnahu asfala safilin. Kita bisa menjadi makhluk yang paling buruk, jatuh paling bawah. Disebabkan karena kita tidak memanfaatkan potensi yang ada. Itu cek Bapak Ibu. 4 hal ini selalu cek menjelang tidur. Umurku ngopo hari ini? Pastikan jenengan ya. Karena itu akan ditanyakan la yazulu qadama abdin yaumil qiyamah hatta yus'alu an arba. Tidak bergeser kaki Bani Adam nanti di yaumil akhir kecuali ditanyakan kepada dia 4 hal. An umurihi fima afna. Umurnya untuk apa? Ibu-ibu bangun tadi pagi sampai malam, berapa persen yang bernilai takwa? Berapa persen yang untuk nonton? Subhanallah. Saya bersyukur banyak orang yang ngaji kepada saya terus uninstall aplikasi tontonan. Saya juga baru tahu ternyata banyak banget aplikasi tontonan Ada Melolo, ada banyak banget ternyata, subhanallah. Itu pencuri waktunya jenengan itu. Subhanallah. Akan ditanyakan oleh Allah, an umurihi fima afna. Umurmu gopo sedino iki, subhanallah Bapak Ibu. Mana yang untuk bisnis hari ini? Bisnisnya tujuannya apa? Untuk nafkah atau untuk apa? Untuk menolong agamanya Allah atau hanya sekedar untuk diri sendiri? Wa anjasatihi, jenengan hari ini diberi sehat. Berapa persen jenengan sehat? Dalam satu hari ini mumetnya berapa persen? Lebih banyak sehatnya. Sehatnya untuk apa tuh jasadnya? Ditanyain sama Allah tuh. Jadi menjelang tidur jangan pastikan tanya tuh, karena siapapun yang menghisap dirinya di dunia, hisapnya di sana lebih ringan. Ini kaidahnya begitu Bapak Ibu. Sebab jenengan udah tahu duluan. Hari ini jenengan cek terhadap ilmu wa an ilmihi ma ta'amila fih. Terhadap ilmu yang sudah jenengan peroleh. Katanya merdeka. Harus merdeka dengan cara apa? Mana yang diamalkan? Mana? Sekali lagi, kita belajar bukan hanya untuk wawasan, bukan untuk pengetahuan saja, apalagi untuk mendebat orang lain, menyalah-nyalahkan orang lain, subhanallah. Kita belajar untuk menghilangkan kejahilan, ketidaktahuan diri ini, kemudian dilakukan. Dan itu ditanyakan oleh Allah. Wa an ilmihi, terhadap ilmu yang sudah sempat masuk ke dalam renung hati kita, mana yang diamalkan. Kemudian wa an malihi, terhadap harta kita, mana, dari mana dan kemana. Tanyakan tuh setiap malam tuh menjelang tidur. Jangan jenengan tidur kecuali jenengan sudah bisa menjawab rapih itu. Oh alhamdulillah hari ini saya waktunya begini. Ilmu yang saya amalkan begini. Begitu. Kalau jawabannya bagus, alhamdulillah. Kalau enggak, beristighfarlah. Sehingga kita mudah-mudahan kalau malam itu jenengan tidur, meninggal, mudah-mudahan di dalam ketakwaan. Jangan lupa juga sunnah wudhu sebelum tidur. Apa manfaatnya? Dimintakan ampun oleh malaikat hatta yastaikid. Dari mulai dengan nyet tidur, malaikat tidak berhenti untuk ya Allah ampuni fulan ini. Fa innahu, sesungguhnya dia bata tohirun, tidur dalam kondisi suci. Ampuni ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Hatta yastaiqid, sampai bangun. Ini subbab fikih Pak Edi. Ada yang nanya gini, Ustadz, katanya yang membatalkan wudhu itu tidur.
Lah saya wudu Ustaz, kemudian tidur, berarti saya batal Ustaz? Bukan begitu nggih. Bukan. Batalnya kapan? Nanti ketika bangun maksudnya. Nggih. Ketika tidur berlaku rumus apa? Rufi al-qalam an salasatin, diangkat pena dari 3 golongan. Maksudnya mboten dianggap. Yaitu anak kecil hatayah talim, anak kecil sampai bermimpi, sampai balik maksudnya. Kemudian orang yang gila sampai sadar. Kemudian orang yang apa satu lagi? Tidur sampai yastaiqid. Jadi orang yang tidur itu nggak dicatat. Berarti sepanjang jenengan tidur dihitung tohir. Kalau jenengan sebelum tidur jenengan wudu. Nah, sudah baru jenengan sare. Nah, itu enak Bapak Ibu semuanya. Begitu. Setiap hari seharusnya seorang muslim seperti itu, muhasabatun nafas. Dan ini seiring dengan muhasabah di 17-an ini. Tapi ya itu sayangnya habis muhasabah terus urgent tunggual 4 jam. Ya, inilah dunia yang sedang kita hadapi Bapak Ibu semuanya. Kita tidak perlu juga mungkin mencela, tapi ya saya kira mulailah menarik diri untuk tidak ikut-ikutan yang seperti itu. Karena waktu kita terbatas, kita khawatir lagi begitu kita meninggal gimana? Sudah banyak sekarang kejadian orang lagi di panggung meninggal, banyak, sudah terpampang terlalu banyak. Orang nggak pernah ke bioskop, sekali-kalinya ke bioskop meninggal dunia, ada nggak? Nah itu dulu di TV-an Jalan Sono itu kan ada kisah pasangan yang nggak pernah ke bioskop, kemudian menikah, pengen ke bioskop, mati di malam itu, satu-satunya kali ke bioskop. Coba, subhanallah. Mungkin karena hari-harinya dari dulu pengen banget ke bioskop, sehingga diwujudkan dan menjadi terakhir. Subhanallah. Baik Bapak Ibu semuanya, kita kembali ke kitab kita. Kemarin sampai di apa yang kita bahas terkait dengan pertanyaan kepada Wahab bin Munafi ketika ditanyakan, alaisa la ilaha illallah miftahul jannah? Apakah bukankah la ilaha illallah adalah kuncinya surga? Dijawab, bala, iya memang. Kita sama-sama tahu. Walakin ma min miftahin illa lahu asnan. Tetapi setiap kunci itu pasti ada asnan. Asnan adalah gerigi. Fa in ji'ta bi miftahin lahu asnan, barang siapa yang datang ke pintu surga dengan asnan, dengan gerigi yang pas, futihalaka, maka pintu surga terbuka untukmu. Fa illa lam yuftah, jikalau giginya enggak pas, ya ora kebuka. Nah, inilah diantara kita harus menyadari betul bahwa ucapan la ilaha illallah menjadi ucapan yang sangat agung karena ada konsekuensi di belakangnya yang harus dipenuhi, sehingga kalimat ini kalimat pendek tapi masya Allah dengannya surga yang penuh kenikmatan dibuka untuk kita. Ada orang protes, ya istri saya yang protes dulu kalau saya menerangkan tentang mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dahulal jannah, barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah masuk surga. Mbok diterangin terusannya toh ya, jangan berhenti di situ. Khawatir orang salah paham gitu. Iya kan butuh waktu gitu, butuh waktu. Sekali lagi sebagai pembanding, nek mung la ilaha illallah tok, sekali lagi burung beo pun bisa. Kita itu bukan burung beo Bapak Ibu semuanya. Sehingga kalimat la ilaha illallahnya adalah kalimat yang berbobot. Kemarin sudah disebutkan maksud dari asnan yang 7 itu, jadi geriginya ada 7. Sekali lagi kalau jangan ketemu di luar, ada yang mengatakan 8, ada yang 9, 2 yang lain tambahan. Tapi yang disepakati 7 ini. 7 ini. Geriginya 7. Dan geriginya ini harus pas. Enggak boleh keliru Bapak Ibu. Ini terkait dengan apa kemarin? Terkait dengan ciri husnul khotimah. Yang pertama adalah bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir masa menjelang kita meninggal.
disarati mereka adalah orang-orang yang imannya tebal. Seperti apa yang Allah sebut dalam Quran surah nomor 14, surah Ibrahim ayat ke-27. Yusabbitullahu ladina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Kata Allah, siapapun yang beriman, aku janji untuk kalian tuh bil qawli sabit, dengan kalimat yang kokoh. Maksud kalimat kokoh dua setidaknya, yaitu ketika di dunia menjelang meninggal itu Allah mudahkan la ilaha illallah. Yang kedua, mampu menjawab pertanyaan kubur dengan baik. Itu. Nah, maka siapa orang-orang yang beriman? Ini adalah orang-orang yang memenuhi syarat dan rukun la ilaha illallah. Makanya kemarin syarat pertama adalah al-ilmu, yaitu kita mengucapkan la ilaha illallah dengan sepenuhnya sadar tentang kalimat itu, bahwa di situ ada i'tiqad, ada keyakinan betul di hati tentang maknanya. Kemudian ikrar, diucapkan la ilaha illallah. Banyak orang yang hanya melakukan bagian kedua ini toh, ikrar toh, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wis pinggir mas, ping 1000. Oh, nanti kalau ping 10.000 jadi begini-begini. Subhanallah, bukan itu Bapak Ibu semuanya. Bukan itu. Itu hanya ikrar dengan jumlah tertentu. Tapi sebelum ikrar ada keyakinan betul terhadap maknanya. I'tiqad di dalam hati yang paling dalam, ada konsekuensi yang timbul ketika saya mengucapkan. Kemudian ada iltizam, yaitu konsekuen terhadap apa yang menjadi syarat la ilaha illallah. Jadi mau tidak mau seorang muslim Bapak Ibu harus mengetahui, harus mengilmui kalimat la ilaha illallah. Kemarin kita sudah bahas Bapak Ibu, rukunnya ada dua, yaitu an-nafyu wal isbat. Tolong ini diingat-ingat terus, dibawa terus dua-duanya. Sekali lagi, jenengan berjalan dengan dua kaki di kalimat la ilaha illallah ini, yaitu an-nafyu wal isbat. Kemarin sudah saya berikan contohnya lengkap sekali. Di sini termasuk pembahasan la ilaha illallah yang paling lengkap contohnya, yaitu an-nafyu wal isbat, meniadakan dan menetapkan. Masih ingat insya Allah? Ibu-ibu masih ingat nggak? Kalau belum ingat, nanti videonya dilihat lagi. Itu ilmu yang penting. Di antara dalilnya adalah fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Quran surah ke-47, surah Muhammad ayat ke-19. Memang kita disuruh mengetahui, Pak Ibu, perintah dari Allah. Ketahuilah, pahamilah, mengertilah, supaya nanti jenengan kalau mau meninggal iso kondoniku. Itu loh Bapak Ibu. Rasanya itu saya itu adalah menerangkan itu gemes gitu. Apalagi kalau udah menghadapi lagi talqin orang megap kangelan gitu. Oh, endek emben ora gelem ngerti tentang kalimat ini, ngomong tok. Ini megap subhanallah. Nah, kita insya Allah yang ngaji mudah-mudahan termasuk orang yang dimudahkan nanti ketika menjelang meninggal kalimat la ilaha illallah. Allahumma amin. Bapak Ibu semuanya, kita lihat tentang rukun la ilaha illallah ini. Ada beberapa ayat Al-Quran yang sangat terang benderang menerangkan. Yang pertama adalah Quran surah Al-Baqarah ayat ke-257. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Nah, di sini lihat kalimat ini. Faman yakfur bi taghut wa yu'min billahi. Itu kalimat apa itu? Kalimat la ilaha illallah Bapak Ibu. Faman yakfur bi taghut, barang siapa yang kufur, enggak yakin, enggak mempercayai tauhid. Berarti itu apa? La ilaha. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Barang siapa yang meniadakan, orang percaya, kufur, enggak meyakini tauhid, segala sesuatu selain Allah, yang disembah selain Allah, yang dimintai selain Allah, saya enggak percaya itu semua, kata ayat ini. Wa yu'min billahi, kemudian dia beriman kepada Allah. Itu kalimat apa? Illallah. Jelas toh? Barang siapa yang tidak meyakini adanya kekuatan selain Allah, tauhid,
saya nggak meyakini la ilaha. Wa yu'min billahi, dan kemudian saya mengatakan saya beriman kepada Allah, berarti saya menetapkan hanya kepada Allah tok, illallah. Tuh Bapak Ibu semuanya. Jadi sebenarnya kalau kita mau pahami ayat-ayat seperti ini, masya Allah, dikatakan faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Ini ayat yang menakjubkan. Jadi di antara salah satu ayat yang dengan terang benderang menerangkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian di dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat ke-26 27. Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya. Ini kalimatnya, innani bara'um mimma ta'budun. Kalimat apa itu? Saya berlepas diri, saya enggak ikut-ikutan terhadap yang kalian sembah. Kalimat apa itu? La ilaha. Ini apa lagi? Meniadakan, pokoknya kalian mau menyembah apapun itu silakan, saya nggak ikut-ikutan, saya nggak percaya pada itu. La ilaha, nggak ada Tuhan kayak gitu itu. Kemudian dikatakan ilalati fatoroni fa innahu sayahdin, saya itu hanya akan menyembah Allah yang kasih petunjuk sama saya. Itu kalimat apa? Illallah. Jelas Bapak Ibu semuanya, masya Allah, jelas ya. Sakit diikuti ibu-ibu, sakit gini salah nggih? Ini sudah disederhanakan banget ini. Karena dulu ketika saya belajar tentang kalimat-kalimat seperti ini agak bingung. Karena waktu itu penyampainya ya cuma baca sarahnya aja. Gitu. Iki mau ngomong opo iki, ora mudeng gitu. Tapi ya kalau di Maha atau di pondok begitu. Dan di Maha atau di pondok itu kekurangannya itu. Ustadz yang penting moco sarah. Mbuh, santri mudeng apa ora? Sing penting wis dibaca kabeh. Nah, kita yang di masyarakat nggak bisa begitu, nggih. Memang harus diterjemah lebih dalam lagi. Nah, itu diantara contoh, nggih. Sebenarnya masih ada beberapa ayat yang lain yang membahas tentang hal ini. Saya cukupkan dengan dua ini. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu buat jenengan. Baik Bapak Ibu semuanya, berikutnya adalah syarat yang kedua, yaitu setelah ilmu, syarat kedua adalah apa Bapak Ibu? Masih ingat nggak kemarin? Dicatat nggak? Al-yakin, betul. Okay. Adalah al-yakin. Al-yakin. Ini masjid saya Pak, namanya Al-Yakin. Saya hidup di samping masjid Al-Yakin. Sekarang kalau malam Senin, Masya Allah rame, Ahad malam Senin. Karena ibu-ibu khususnya dari masjid lain pada numpuk di sana belajar fikih. Jadi di sana menjadi ajang perkenalan antar jamaahnya Ustadz Wahid yang dari mana-mana. Kalau malam Senin sekarang, Masya Allah. Jadi kalau malam Senin itu mobil penuh itu. Masya Allah ya. Karena kalau dari masjid ini kan rombongan ya, 7 orang satu mobil itu loh. Masya Allah. Kebetulan untuk fikih saya pusatkan di sana ya. Tapi tempatnya Pak Dr. Edi dibahas fikih, Masya Allah, alhamdulillah. Al-yakin otomatis kalau bicara yakin jenengan menafikan syak atau roib. Syak itu apa? Keraguan-raguan. Roib itu keraguan-raguan. Berarti kalau jenengan yakin, itu nggak ada ragu-ragu konsekuensinya. Maka jenengan lihat nih, di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Ini jelas banget coba. Jenengan baca lambat-lambat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu maksudnya adalah sesungguhnya orang-orang yang imannya benar-benar, bukan etok-etok. Begitu bahasa tafsirnya. Kalau jangan baca tafsirnya begitu. Sesungguhnya innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi, sesungguhnya orang-orang yang imannya benar-benar itu, maka
Dia benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya, benar-benar beriman dia. Tsumma lam yartabu. Kemudian tidak ada keraguan belas. Nah, ini penting ini. Jadi kalau jenengan imannya benar, mau datang godaan seperti apapun yang menurut logika kita, menurut hitung-hitungan kita, bahkan data empirik di masyarakat mengatakan koyok-koyok bener tapi bertentangan dengan rumus dari Allah, pasti kita mengikuti yang rumus dari Allah. Contoh ilmu parenting, macam-macam ilmu parenting. Saya mempelajari banyak ilmu parenting. Harus begini. Bapak Ibu semuanya, agama kita mengajarkan apa? Enggak ada anak sukses kecuali kedua orang tuanya ridho. Itu ilmu parenting yang paling dahsyat. Mau dia profesor kah, mau doktor kah, kalau bapak ibunya nggak ridho, ngapain? Nggak bakal sukses, pasti blangsat gitu. Jadi profesor, ya masuk maring penjoro gara-gara apa? Korupsi. Subhanallah. Jadi rumus parenting terbaik tetap ada di agama ini. Coba ya lihat di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Nah ini salah satu contoh ya, bahwa ketika jenengan yakin betul nggak ada keraguan, maka seluruh aturan dari Allah jenengan terima dengan yakin, nggak ada keraguan sedikit pun. Contoh, salah seorang yang bahkan Rasulullah mendoakan dia plus ibunya siapa? Ada orang hebat di agama ini. Dia dan ibunya didoakan oleh Rasul dengan kalimat, semoga seluruh kaum muslimin dari sekarang sampai akhir masa mencintai kedua orang ini. Jenengan berarti termasuk siapa? Abu Hurairah dan ibunya. Jenengan mencintai Abu Hurairah dan ibunya enggak? Enggak Ustadz, enggak ngerti sejarahnya. Bayangkan, dialah dua orang inilah yang bahkan Rasulullah mendoakan supaya seluruh kaum muslimin mencintai Abu Hurairah dan ibunya. Kenapa Bapak Ibu? Kita tahu sekarang. Bayangkan, kalau enggak karena Abu Hurairah, berapa jumlah hadis yang kita baca hari ini Bapak Ibu semuanya? Jadi mungkin memikir, memangnya kenapa? Oh Bapak Ibu semuanya, jangan lihat perjuangannya. Untuk dapat satu hadis kadang-kadang harus berjalan jauh. Udah jauh datang ke sana, yang mau diambil hadisnya enggak sikoh atau enggak jujur, enggak jadi Bapak Ibu. Bayangin, datang ke sebuah tempat, ada kisah nih. Lagi kasih makanan kuda. Ada beberapa riwayat tentu saja, ada yang kasih makan ayam dan sebagainya. Intinya atau sini. Udah dekat jebulnya nggak ada makanannya. Nggak jadi nggak jadi diambil hadisnya. Sama hewan aja bohong. Artinya apa? Bicara hadis itu bicara yang perjalanannya panjang, an sampai Rasulullah, yang terjaga sanadnya. Maka pantas orang ini menjadi orang yang sangat dicintai oleh kita semua, insya Allah. Lihat salah satu perilakunya. Ini kan saya katakan kunci parenting berhasil. Adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam kitab Al-Adabul Mufrad hadis nomor 13. Dikatakan setiap kali dia hendak keluar kemanapun, ini contoh syariat bagus. Beliau hidup di sebuah tempat, yang sekarang jadi Dzulkhulaifah di Bir Ali, dekat Bir Ali kalau sekarang. Dia hidup di situ, kemudian ibunya nggak jauh dari tempatnya. Ini diantara fikih berumah tangga. Kalau sudah rumah tangga, pokoknya dipisah sama orang tuanya. Jangan dicampur. Walaupun rumahnya ngontrak, orang pati wapi, dipisah. Supaya punya kemandirian. Nah, jangan ngekos. Supaya tidak nyusu terus sama bapak ibunya. Abu Hurairah hidup begitu dengan orang tuanya. Setiap kali dia hendak pergi kemanapun, dia berdiri di depan pintu ibunya, belum buka pintu. Dia hanya ketok-ketok dan mengucapkan Assalamu alaiki ya ummatah. Kalimat ummatah menunjukkan panggilan sayang ke ibunya. Assalamu alaiki ya ummatah wa rahmatullahi wa barakatuh. Bahasanya begitu. Kita sekarang Bapak Ibu, jenengan ada nggak anak yang jenengan mau tindakan berdiri di depan jenengan mengatakan Assalamu alaiki ya ummatah wa rahmatullahi wa barakatuh? Ada nggak ya gitu? Paling-paling Assalamualaikum Bu. Iya kan?
Ada nggak yang dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ibuku? Ada nggak kayak gitu? Ada nggak kayak gitu? Coba, ini Abu Hurairah, orang yang sangat sukses, yang jariahnya sampai hari ini terus-terusan datang. Adalah orang yang setiap kali dia bepergian, dia berdiri di depan pintu rumah ibunya, dia mengatakan Assalamualaikum. Kan cukup sebenarnya ya umatah pun cukup buat niku. Tapi dia kenapa warahmatullahi wabarakatuh, dan tidaklah dia pulang dari bepergian masuk rumahnya kecuali dia berdiri di depan pintu ibunya dulu mengucapkan hal yang sama. Setelah ketemu ibunya baru dia pulang ke rumahnya. Bagaimana enggak sukses orang begitu Bapak Ibu semuanya? Kenapa? Ridhollah fi ridhol walidain. Ridhonya Allah bergantung kepada ridhonya kedua orang tuanya. Wa suqtullah wa suqtil walidain. Dan marahnya Allah, murkanya Allah terhadap murka kepada kedua orang tuanya. Jadi parenting terbaik itu mendidik anak kita tidak menyakiti kita orang tuanya. Itu Bapak Ibu semuanya. Kalau itu berhasil di putra jenengan, yakin mau apapun pekerjaannya, mau apapun profesinya, berkah. Ini bukan soal banyak Bapak Ibu, bukan soal dia gelarnya tinggi, dia kedudukannya tinggi, tapi soal berkah, soal yang membahagiakan hati panjenengan, soal yang ketika jenengan meninggal dia menjadi investasi untuk doain jenengan. Coba kalau jenengan la ilaha illallahnya yakin kayak gitu, maka jenengan nggak akan cari cara-cara lain untuk parenting kecuali dari agama ini. Dan itu ada di kitab Al-Adabul Mufrad. Saya ajarkan malam Selasa. Setiap malam Selasa saya ngajarin kitab Al-Adabul Mufrad di Masjid Al-Ma'arij Mancasan. Masih awal-awal, sekarang baru hari nomor 15. Nah, itu aturan agama kita Bapak Ibu semuanya. Maka orang yang yakin betul, dia mengatakan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasuli tsumma lam yartabu. Kemudian apa bentuknya keyakinan itu? Jelas di ayat dikatakan wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dengan titipan jiwa, umur yang tadi jenengan miliki, jasad yang sehat, maka jenengan jihad di jalan Allah untuk tegak sholat malam, punya harta untuk agama ini, untuk tolongin orang banyak. Karena pemuda masuk surga memang menolong orang banyak. Khairunas anfa'uhum linnas, manusia terbaik adalah yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Itu aturan dari Allah jelas. Kita mau pakai aturan yang mana? Bentuknya jelas. Fi sabilillah. Dengan anfus, dengan jiwa yang kita miliki, umur yang kita miliki, dengan harta yang Allah titipkan, amwal fi sabilillah. Bapak Ibu semuanya saya ulang. Karena sesungguhnya kalau jenengan mau masuk neraka jahanam pun sama jihad, tapi bukan fi sabilillah, tapi fi jalannya setan. Itu jihad juga Bapak Ibu semuanya. Ayo siapa yang bisa baca surat duha dikasih miras. Lagi rame sekarang. Subhanallah. Mereka itu loh rela keluarin apa? Keluarin harta toh, miras, mungkin mahal harganya. Demi apa? Promosi. Mau masuk neraka jahanam dia keluarin dana, ya enggak? Promosinya kok gratis, ditukar kali surat ad-duha katanya. Bukan uang tuan itu. Artinya orang ingin mendapatkan neraka jahanam ya mati-matian berjuang, jihad Bapak Ibu semuanya. Bi amwalihim wa anfusihim, ya enggak? Orang mau zina memang gratis. Mahal. Saya pernah ceritakan ke jenengan, ada teman saya punya kartu eksklusif yang selalu ditutup. Namanya apa itu? Alexis. Subhanallah. Dia pengusaha. Dia cerita, saya jadi tahu ya, karena beliau cerita. Saya tuh Ustaz, member yang premium. Saya mau pilih manapun bisa untuk gratifikasi. Jadi kalau gratifikasi bukan hanya uang, juga penyempuan. Subhanallah. Nah, kadang-kadang saya minta yang Pakistan, saya minta yang Rusia. Sekali bayar bisa 150 juta. Satu gelas kayak gini yang paling kecil, dia cerita, Ustadz, kalau melayani orang-orang tertentu segini kecil, paling murah 6 juta, 1-2 teguk. Jadi orang yang mau masuk neraka jahanam juga jihad Bapak Ibu. Betapa malunya kita ingin masuk surga, jihadnya ini sedekah setuil. Subhanallah, mereka itu sedekahnya sangat banyak. Sedekah untuk setan Bapak Ibu semuanya. Subhanallah.
Maka dikatakan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Kalau kita masih ada keraguan, oh bener apa ora yo? Repot Bapak Ibu semuanya. Ini yang nanti kalau mau meninggal gelagapan baca la ilaha illallahnya. Sekali lagi memang tentu saja ini tidak mudah. Nih, orang mengatakan Ustaz, sing haram we rebutan tak, boleh sing halal. Subhanallah. Seorang kebagian sampean tak. Subhanallah. Kadang-kadang di kehidupan kita Pak Ibu, kita kadang-kadang dihadapkan kepada dua pilihan yang tidak mudah memang. Pilihan yang sulit sekali. Memang Ustaz ngerasain? Iya, saya merasakan. Sepasang hijrah itu merasakan betul ini. Saya itu punya hajat mau beli tanah di belakang masjid. Qadarullah orang yang berbaik hati untuk menyediakan dana, dananya nyangkut. Subhanallah. Kemarin cerita ke saya, Ustaz saya hanya ada dana 50 Ustaz. Sementara tanah yang mau dibeli harganya 400. Subhanallah. Saya ditawari orang, Ustaz, saya punya fasilitas di salah satu lembaga. Kecil banget Ustaz. Bunganya kecil banget. Jadi kan bisa pinjam. Bunganya kecil banget. Hanya 1% Ustaz. Nggak perlu bayar pokoknya, hanya bayar itunya tok sampai jenengan bisa mengembalikan. Kan mudah toh Ustaz. Coba kita kalau nggak hati-hati stressing nggak gitu. Sisi lain butuh, ya kan? Sisi lain kita harus meyakini agama ini. Saya mengatakan ke istri, sabar yo, sabar. Persoalan punya tempat atau tidak itu urusan Allah, bukan urusan kita. Kita hanya bisa berusaha, tapi bahwa memilih jalan yang benar itu harus menjadi pilihan kita. Ketakdir saya meninggal gak punya rumah, memang kenapa? Saya cerita sama istri kadang-kadang, iya sih ya. Istri saya sering cerita, saya tuh ya pengen punya dapur yang bagus ya, yang kalau masak itu mudah. Saya kadang-kadang suka menangis sendiri juga. Laki-laki, ada perasaan kapan yo? Hampir tergoda saya. Ustaz, eksekusi bebo yo. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah jaga nih Bapak Ibu semuanya, karena saya sudah berjuang lebih dari 7 tahun untuk benar-benar di atas transaksi yang benar. Semoga Allah jaga nih. Jadi yang kedua tadi apa? Yakin. Jadi jenengan harus yakin betul. Kalau jenengan nggak yakin betul, jenengan berharap kalimat la ilaha illallah di akhir masa, sulit Bapak Ibu semuanya. Makanya nggak gampang, makanya ini kalimat agung karena memang konsekuensinya besar. Oh teneh pintu sorga kok murah men, gitu lagi. Pintu sorga itu memang mahal. Kita harus bayar mahal. Dan kita harus yakin betul. Jangan lihat di dalam Quran surah Al-Ankabut. Baru sudah saya bacakan dengan ini. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Jadi memang kita akan dibiarkan oleh Allah mengatakan beriman? Enggak Bapak Ibu. Akan didatangkan ujian kepada panjenengan untuk tahu mana di antara kalian yang bener-bener, mana musim etok-etokan. Gitu Bapak Ibu semuanya. Jadi seluruh yang terjadi di kehidupan ini adalah ujian buat kita. Kita memang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bernilai. Memangnya Allah tanpa menguji nggak tahu nilai? Tahu Pak Ibu. Tapi guru walaupun udah tahu ini kelas 1 yang paling pintar itu, melu ujian orang. Tetapi ikut ujian untuk naik kelas 2. Iya kan?
Walaupun bu guru rasa ujian cah kowe iki cah pinter, wis tetep munggah tetep, ya enggak? Tapi seorang guru akan tetap kasih ujian, Bapak Ibu. Tetap diberi soal untuk tahu betulan. Bapak Ibu semuanya, Rasulullah menyebutkan di Sahih Muslim Tubung nggak kerasa tuh Pak, baru membahas Al-Yakin udah 20-26 loh ini. Masya Allah kan memang ilmu itu sangat luas Bapak Ibu semuanya satu aja masuk nih ilmu kayak gini nih akan sangat mempengaruhi pola pikir kita, pola pandang kita, pola dengar kita, pola sikap kita, dan bagaimana kita menyikapi keluarga dan anak-anak akan berubah. Dikatakan asyhadu alla ilaha illallah wa ani rasulullah la yalqallaha bihima abdun ghairu syakin fihima illa dakhalal jannah. Kata Rasulullah, kalimat syahadat la ilaha illallah wa ani rasulullah, tidaklah dia membawanya menghadap kepada Allah ghairu syakin, berarti enggak ada keraguan fihima di dalamnya, kecuali bagi dia dakhalal jannah. Jadi memang syarat jenengan mendapatkan kemuliaan la ilaha illallah itu kalimatnya memang tidak ada keraguan. Di dalam ayat dikatakan tsumman lam yartabu, dalam hadis ini dikatakan ghairu syakin. Enggak ada sama sekali keraguan-raguan. Jadi seorang hamba yang tidak meragukannya membawa kalimat itu kepada Allah, kecuali bagi dia pasti masuk surga. Jadi ayat pertama mengatakan tsumma lam yartabu, hadis ini mengatakan ghairu syakin, enggak ada keraguan-raguan. Jadi bentuknya contohnya tadi itu, enggak ada keraguan-raguan. Setiap menerima aturan Allah, walaupun bisa jadi agak sedikit dengan kontra dengan urusan dunia kita, logika kita mengatakan enggak, ini berdagang itu sekarang ya begini nih harusnya. Tapi kalau aturan itu bertentangan dengan Allah, kita tuh harus pilih yang Allah berikan, itu maksudnya. Itu yakin betul. Dan pasti akan berakhir baik, jangan perlu tahu. Karena Allah berfirman, wal akibatu lil muttaqin. Memang selalu akhir yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Dan akhir itu bisa jadi akhir di dunia dan akhir kehidupan setelah kematian. Ada orang, nyatanya tuh berantakan terus hidupnya, nyatanya sukses itu. Iya, di dunia. Begitu masuk alam kubur, hancur lebur dia. Nah, justru itu yang paling hancur itu orang salah kok dibiarkan saja. Namanya apa? Namanya apa namanya itu? Istidraj. Dibiarkan, dilulu, subhanallah. Makanya orang soleh itu Bapak Ibu, nek dalane lurus memikir, jangan-jangan saya dibayar semua di dunia ini. Karena orang soleh itu banyak ujiannya Bapak Ibu semuanya. Sepakat nih, orang soleh itu banyak ujiannya. Ingatlah ketika Allah mencintai suatu kaum, maka ibtalahum, akan diberikan ujian kepada dia. Kemudian suatu ketika Rasul juga menyampaikan kepada Abu Hurairah, man, barang siapa lakita min waroi hadzal haid, barang siapa yang engkau temui di balik penghalang ini, di balik tembok berarti ini. Kemudian dia mengatakan yashhadu alla ilaha illallah, ada kalimat ngaten, mustaiqinan biha qalbuhu. Mustaiqinan itu berarti dia benar-benar yakin terhadap ucapannya itu, fabashirhu bil jannah, maka berikan kabar gembira buatnya tentang hendak mendapatkan sorga. Jadi tiga dalil ini menyebutkan semuanya merujuk yakin penuh tanpa keraguan. Nah, implementasinya ini sangat banyak. Yang paling umum, dia tidak akan menggantungkan hidupnya kepada selain Allah. Nah, ini kalimat yang sangat bersayap gitu. Saat menghadapi kesulitan atau rezeki sempit,
hati tetap tenang karena yakin hanya Allah tempat meminta, bukan kepada makhluk, bukan kepada jimat, bukan kepada dukun. Karena orang kadang-kadang kalau sempit, gelap itu bisa membalik otaknya. Wong sing ketoke alim, rajin teng masjid, iso balik otaknya tuh, ditranslasikan. Saya kalau nonton apa itu video ijazah itu nyesel sekali, ngapain saya mau nonton setengah jam bilang ya Allah, gara-gara kalimat itu translasi itu. Subhanallah. Nah, coba ketika dia mendapatkan kesempitan, lihat dalam Quran surah Al-Fajr, banyak orang yang ketika dia sempit, kemudian dia mengatakan Allah sedang menghinakan saya. Soal sempit atau longgar itu bukan soal, itu instrumen yang nempel. Yang penting pada kondisi sempit atau longgar, dua-duanya kita yakin di atas jalan Allah atau tidak. Karena sempit ada aturannya, kaya ada aturannya, dua-duanya ujian. Gini apa lagi? Quran surah Al-Anbiya dikatakan kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarr wal khair. Ya enggak? Semuanya akan mati menghadap kepada Allah. Sepanjang belum mati, wa nabluukum diuji buat kalian dengan syarr, keburukan. Segala macam bentuk kesulitan atau apapun itu. Atau khair, kebaikan, kekayaan, jabatan. Dua-duanya ujian. Wa ilaina turja'un. Kepada kami kalian akan dikembalikan. Jelas Bapak Ibu semuanya. Jadi soal sempit, soal kaya, soal miskin, soal punya jabatan atau tidak, itu hanya instrumen yang nempel di kita. Yang jadi soal kita di atas keduanya itu kita bagaimana? Apakah kita yakin betul di atas aturan Allah atau tidak? Itu yang jadi soal Bapak Ibu semuanya. Gini bagi. Inilah kalimat yakin di dalam ucapan la ilaha illallah. Ini adalah asnan, gerigi yang harus kita penuhi Bapak Ibu. Nih gigine gompel ora iso buka. Itu masalahnya. Kita harus tepat betul seperti itu. Ada orang sebagian yang nggak mau menerima kenyataan. Syarat itu mengada-adakan itu. Lalu ayatnya jelas begitu, kok mengada-adakan bagaimana? Subhanallah. Konsisten di dalam bertauhid itu ciri orang yang yakin. Menolak dia untuk berbuat syirik. Seindah apapun tawarannya, nggak mau dia berbuat syirik, nggak mau dia menggantungkan dirinya kepada selain Allah, walaupun terlihat benar secara logika. Bahkan kadang-kadang disamar-samarkan, menjadi wajib hukumnya nyogok, karena kalau nggak nyogok nanti bitingnya diambil oleh orang non Muslim. Ini kayaknya bener ya, kan itu. Bener kayak nah, kita pilih Bapak Ibu semuanya. Mungkin kalau masih muda, masih ada kesempatan bertobat, mbok iyo. Oh, udah tua nyalek dengan cara kayak gitu, belangsak Bapak Ibu yakin. Iya enggak? Kan terasa benar. Itu tadi. Zaman sekarang itu namanya beli biting itu hukumnya wajib. Kalau enggak nanti diambil oleh orang lain yang enggak punya agama. Jenengan sing pinter agama mbok yo melu. Melu nih yo tumbas. Satu orang 50.000. Kata Rasul ar-rasul wal murtasi finnar. Yang nyogok, yang disogok di neraka. Enggak pakai aneh-aneh itu. Coba. Masih banyak pilihan jalan-jalan lain. Masa iya sih menyalahi aturan Allah kemudian jadi benar? Coba. Tapi ya gimana sekarang zamannya begini Ustaz? Gimana? Ya jangan nyalon. Subhanallah. Bapak Ibu semuanya, saya dulu termasuk aktivis waktu masih di kampus, zamannya awal-awal salah satu partai yang berkembang dari kampus, saya nggak nyebut namanya deh. Saya termasuk yang ikut likok-likoknya. Tapi semua teman saya yang terjun di sana sekarang akhirnya aduh, piye ngorai iso ya, suaraku kalah oke. Nah itulah. Tapi saya bukan bermaksud mencela, gitu. Yang berusaha lah. Ini lagi berusaha, semoga Allah rahmati. Jadi tauhidnya kenceng, dia menolak berbuat syirik, dia nggak akan percaya, yang tahayul, tolak mentah-mentah. Jadi kan tahu kan kalau menjelang pemilihan itu kadang-kadang ada orang sampai kayak gini di sungai, jadi apa nih bu?
Sunan Kalijagaan, subhanallah, ben dadi DPR, subhanallah. Walaupun orang sekitarnya melakukan semua, bahwa itu lazim di masyarakat itu, untuk mendapatkan keuntungan harus dengan cara itu. Enggak, kalau itu berbuat syirik, enggak. Itulah orang yang yakin betul, orang yang la ilaha illallahnya benar, itu begitu. Kemudian dia tenang di dalam takdir. Ini penting banget. Orang yang la ilaha illallahnya memenuhi syarat yakin, maka dia tenang terhadap takdir. Tenang dia terhadap takdir. Ini penting banget nih. Tetap tegar menghadapi ujian hidup nih. Harus tegar nih. Harus tegar nih. Sebab yang yakin segala ketentuan datang dari Allah yang maha bijaksana. Yang terjadi kepada kita hari ini, kalau kita sepanjang di atas jalan yang betul, kita harus yakini itu pasti yang terbaik. Sepanjang jenengan taat kepada Allah, sepanjang jenengan masih zikir kepada Allah, sepanjang jenengan tegak sholat malam, sepanjang jenengan masih sedekah walaupun kemampuan panjenengan, sepanjang jenengan masih tegak sholat di masjid laki-laki, yakinlah semua takdir yang terjadi pada jenengan hari ini itulah yang terbaik. Ini keyakinan Bapak Ibu semuanya. Menjadi soal ketika kita lagi jauh dari Allah, hidup kita menjauh dari Allah, itu problem. Ini baru membahas yakin aja nih sudah keringetan nih, masya Allah. Kita menolak mengikuti tren, Bapak Ibu semuanya. Kalau jangan yakin, tren yang terbaik adalah tren yang dikembangkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu aja. Nah ini Bapak Ibu semuanya, sebenarnya masih belum selesai masalah yakin ini, tapi kita sudah waktunya sudah malam banget nih. Semoga bermanfaat Bapak Ibu, jangan sabar belajar ini, karena inilah kunci yang paling pertama diletakkan di dalam kitab Termasuk Negeri Akhirat sebagai ciri pertama orang yang husnul khotimah, yaitu bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir masa yang ternyata itu harus memenuhi syarat-syaratnya. Mohon maaf jikalau ada hal yang kurang pas di hati. Semoga Allah sayang kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.